Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdian Nanda Putra dengan NIM 24086038. Saya akan menyampaikan bagaimana opini saya terkait berbagai permasalahan identitas nasional serta kasusnya. Oke, yang pertama, ketegangan antara etnisitas dan nasionalisme. Indonesia adalah negara yang sangat beragam secara etnis. Namun, keberagaman ini seringkali menjadi sumber ketegangan. Salah satu contoh yang mencolok adalah konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan pada akhir 1990-an. Konflik ini bermula dari ketegangan yang sudah lama terjadi antara komunitas pendatang dengan komunitas lokal terkait perebutan lahan, ekonomi, dan budaya. Ketegangan ini kemudian meledak dengan menjadi kekerasan etnis yang luas dan sulit diatasi. Di sini, identitas etnis lebih kuat daripada rasa nasionalisme yang mengarah pada konflik besar di wilayah tersebut. Yang kedua ialah radikalisme agama dan polarisasi identitas keagamaan. Radikalisme agama telah menjadi tantangan signifikan bagi identitas nasional di Indonesia, terutama dengan munculnya kelompok-kelompok yang mendorong agenda ideologis keagamaan eksklusif. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah pada awal 2000-an, termasuk bom Bali pada tahun 2002. Kelompok radikal seperti ini menganut identitas keagamaan yang menolak pluralisme dan Pancasila yang justru menjadi landasan identitas nasional Indonesia. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga merusak fondasi kebangsaan yang mengedepankan toleransi dan keberagaman. Lanjut, yang ketiga ialah politik identitas dan polarisasi sosial. Politik identitas di mana isu-isu agama, etnis, atau budaya digunakan memperoleh dukungan politik telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh nyata di mana politik identitas berbasis agama memecah belah masyarakat. Saat itu isu agama dimainkan oleh berbagai kelompok untuk melawan calon pertahanan Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal Ahok, yang beragama Kristen yang berasal dari etnis Tionghoa. Kampanye berbasis agama ini menimbulkan polarisasi yang tajam di masyarakat, di mana sebagian besar pemilih tidak lagi melihat calon berdasarkan program atau visi, tetapi berdasarkan identitas agamanya. Lanjut, yang keempat ialah marginalisasi daerah dan ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata di beberapa wilayah Indonesia seringkali menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan memunculkan pertanyaan mengenai identitas nasional. Salah satu contoh yang terus menjadi sorotan adalah konflik di Papua. Sebagian masyarakat Papua merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya diakui sebagai bagian integral dari Indonesia, terutama karena kurangnya pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang memadai di daerah tersebut. Selain itu, perlakuan represif aparat keamanan dalam menangani protes di Papua juga memperkuat rasa alienasi. Ini mencerminkan adanya ketimpangan dan implementasi identitas nasional yang adil dan merata. Lanjut, yang kelima, pengaruh globalisasi dan krisis budaya lokal. Globalisasi yang makin kuat membawa perubahan besar terhadap identitas masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka terpapar oleh budaya lokal yang datang melalui media sosial, internet, dan hiburan global. Fenomena budaya K-pop dan gaya hidup barat yang diadopsi oleh banyak generasi muda Indonesia menunjukkan bahwa identitas nasional mulai terpinggirkan oleh identitas global.
ketika generasi muda lebih banyak mengadopsi budaya asing, ada kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan budaya atau hubungan dengan nilai-nilai lokal dan nasional yang membentuk identitas bangsa. Lanjut, yang keenam ialah isu separatisme dan tuntutan otonomi yang lebih besar. Selain kasus Papua, isu separatisme juga pernah muncul di Aceh sebelum kesepakatan damai tercapai pada 2005. Gerakan Aceh Merdeka atau yang dikenal dengan GAM adalah salah satu gerakan yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia dengan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dalam pembagian sumber daya alam. Gerakan ini menunjukkan bahwa ketika rasa keadilan tidak terpenuhi, identitas lokal bisa menjadi lebih kuat dibandingkan identitas nasional, dan hal ini dapat berujung pada tuntutan separatisme. Pertanyaan yang kedua ialah alasan penting memahami identitas nasional. Yang pertama yang saya dapat ialah membangun persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menjaga stabilitas sosial dan politik. Dan yang ketiga, menghargai keberagaman. Yang keempat, mencegah konflik sosial. Serta yang kelima, meningkatkan rasa cinta tanah air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.